Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Renanda dengan NIM A1A023 039. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi Undang-Undang Keselamatan Kerja untuk mata kuliah BUMTEK. Pada era modern ini, penting untuk memastikan implementasi Undang-Undang Keselamatan Kerja yang efektif dan memberikan perlindungan yang adekuat bagi para pekerja. Sebagai bagian dari tantangan ini, kita akan menjelajahi studi kasus di bidang teknik elektro untuk memahami penerapan Undang-Undang Keselamatan Kerja. Yang pertama adalah latar belakang Undang-Undang Keselamatan Kerja. Yang pertama itu ada pentingnya regulasi keselamatan. Regulasi keselamatan kerja diperlukan untuk melindungi pekerja dari risiko cedera dan memastikan lingkungan kerja yang aman. Yang kedua, peran pemerintah dan pengusaha. Peran aktif pemerintah dan kesadaran pengusaha akan pentingnya keselamatan kerja sangat menentukan keberhasilan implementasi Undang-Undang Keselamatan Kerja. Yang ketiga, itu penekanan pada pencegahan. Undang-Undang Keselamatan Kerja menekankan pada pencegahan terhadap risiko dan bahaya di tempat kerja untuk mencegah kecelakaan yang dapat dicegah. Lalu selanjutnya, implementasi Undang-Undang Keselamatan Kerja dalam bidang teknik elektro. Sosialisasi kebijakan keselamatan. Itu pemberian pemahaman yang mendalam kepada pekerja dan manajemen mengenai kebijakan keselamatan kerja adalah langkah yang krusial. Yang kedua, itu ada pelatihan khusus. Program pelatihan khusus berkaitan dengan teknik elektro diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko khusus di bidang tersebut. Yang terakhir, prosedur inspeksi reguler. Ketentuan dalam menjalankan inspeksi rutin atas peralatan dan instalasi listrik merupakan langkah penting dalam penerapan Undang-Undang Keselamatan Kerja. Lalu ada studi kasus pekerjaan dalam bidang teknik elektro. Yang pertama itu ada analisis resikonya, itu menganalisis dan mengidentifikasi berbagai resiko yang mungkin muncul dalam pekerjaan teknik elektro. Yang kedua, ada pencegahan kecelakaan, yaitu menetapkan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko kecelakaan di lingkungan kerja teknik elektro. Lalu yang ketiga itu ada simulasi kondisi darurat. Itu melakukan simulasi kondisi darurat guna mempersiapkan para pekerja menghadapi situasi yang tidak mereka duga. Lanjut, yaitu ada resiko dan bahaya dalam pekerjaan teknik elektro. Yang pertama itu ada tegangan tinggi ya. Lalu, karena resiko cedera akibat tegangan tinggi ini merupakan bahaya yang paling utama dalam pekerjaan di teknik elektro ini dan juga memerlukan langkah pengendalian yang khusus. Yang kedua itu ada terbakar dan kejut listrik. Bahaya terbakar dan kejut listrik merupakan ancaman yang sering terjadi dalam lingkungan kerja teknik elektro. Lalu yang ketiga itu adalah paparan dari bahan kimia. Paparan bahan kimia dalam proses teknik elektro memerlukan upaya perlindungan dan pengendalian risiko yang cermat. Lanjut, ada langkah-langkah melakukan pencegahan dan pengendalian risiko. Yang pertama itu ada evaluasi risikonya. Itu mengidentifikasi risiko yang spesifik di lingkungan kerja teknik elektro. Yang kedua, itu ada penerapan pengendalian risiko, yaitu menetapkan dan melaksanakan pengendalian risiko yang terintegrasi dan berkelanjutan. Yang ketiga, itu adalah pemantauan kontinu, yaitu memantau efektivitas pengendalian risiko secara terus-menerus untuk memastikan lingkungan kerja yang aman. Lanjut, evaluasi dan pemantauan implementasi Undang-Undang Keselamatan Kerja. Yang pertama ada audit internal. Penilaian internal yang intensif terhadap penerapan kebijakan keselamatan kerja. Yang kedua, itu ada survei kepuasan dari karyawan. Itu menyelenggarakan survei untuk mengukur kepuasan dan perspektif pekerja terhadap lingkungan kerja mereka itu sendiri. Yang ketiga atau yang terakhir itu adalah pemantauan kinerja mereka. Itu pelaksanaan pemantauan kinerja dari berbagai elemen yang terlibat dalam implementasi Undang-Undang Keselamatan Kerja itu sendiri.
Lalu kesimpulan dan rekomendasi yang bisa kita tarik dari hasil presentasi tadi di atas atau hasil materi di atas yaitu adalah 94% lingkungan kerja itu aman. Tingkat keselamatan yang tercapai setelah implementasi Undang-Undang Keselamatan Kerja dan penerapan langkah pencegahan itu dilakukan. Yang kedua ada 3 reduksi kecelakaan. Jumlah kecelakaan kerja yang berhasil dikurangi seiring meningkatnya kesadaran akan keselamatan dan pengendalian resiko. Itu yang terakhir itu adalah 7/24, artinya dalam 1 minggu dalam 24 jam itu melakukan pemantauan kontinu. Pemantauan kinerja yang dilakukan secara rutin untuk 24 jam dilakukan setiap hari selama 7 hari dalam 1 minggu. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.